Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinarti Sukmawati dengan NIM H1B02410028. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil daripada review artikel dengan judul Tinjauan Farmakologi Etnomedicine Allium Sativum sebagai agen kardioprotektif melalui aktivitas antihipertensi di Cina dan Indonesia sebagai sistem pengobatan tradisional global. Hipertensi merupakan salah satu jenis penyakit kardiovaskular di mana sering disebut sebagai silent killer. Silent killer ini sendiri itu dikatakan bahwa hipertensi itu tidak menimbulkan gejala tertentu, sehingga hal inilah yang membuat penderitanya itu dalam bahaya. Hipertensi dapat ditandai dengan tekanan darah sistolik di atas 150 mmHg dan juga tekanan diastoliknya itu di atas 90 mmHg. Kejadian hipertensi sendiri di dunia itu pada tahun 2019 dilaporkan bahwa terdapat 1,3 miliar di dunia dan jumlah kematiannya itu mencapai 10,8 juta jiwa. Di Indonesia sendiri, hipertensi menduduki peringkat keempat faktor penyebab kematian. Dengan jumlah kasus kematiannya itu adalah lebih dari 1,8 juta jiwa pada tahun 2019. Di Cina sendiri, hipertensi itu meningkat prevalensinya dari 18,8% hingga 31,6% pada tahun 2022, di mana kasus kejadian hipertensi itu sendiri mencapai lebih dari 200 juta jiwa dengan kematian lebih dari 10 juta jiwa pada tahun 2019. Nah, karena beban penyakit tersebut adalah terapi-terapi yang dapat membantu penderita, seperti ACE inhibitor, ARB, dan juga beta blocker. Namun, penerapan terapi ini itu memiliki efek samping yang kemungkinan dapat menyebabkan komplikasi, sehingga lambat laun para peneliti itu mulai meneliti alternatif terapi yang dapat digunakan. Salah satunya adalah meneliti tanaman atau herbal, yang mana salah satu tanaman yang dapat mengatasi hipertensi itu adalah Allium sativum, di mana Allium sativum ini memiliki aktivitas inflamasi, antioksidan, dan juga dapat sebagai agen kardioprotektif. Maka dengan itu disusunlah artikel review ini dengan tujuan penulisan untuk mengeksplorasi potensi daripada Allium sativum sendiri sebagai agen antihipertensi berdasarkan historical empiris pengobatan tradisional, sebagai tingginya potensi hipertensi yang mengancam secara global terutama pada Indonesia dan juga Cina. Metode penulisannya sendiri itu menggunakan systematic narrative hybrid literature review yang menggabungkan systematic review dan juga narrative review. Nah, untuk basis data untuk mencari referensi itu menggunakan Google Scholar, PubMed, ScienceDirect, Elsevier, ResearchGate, dan juga Spingerling dengan tahun terbit yaitu dari 2016 sampai 2026. Untuk strategi pencariannya sendiri itu menggunakan beberapa kata kunci seperti Allium sativum, etnomedicine, etnofarmakologi, antihipertensi, hipertensi, dan juga kardioprotektif. Tahapan seleksinya merupakan nanti melalui proses identifikasi, screening, dan juga kelayakan sehingga nantinya didapatkan referensi atau jurnal yang sesuai dengan topik yang dibahas. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa didapatkannya 22 referensi artikel, di mana 13 diantaranya itu layak untuk dianalisis lebih lanjut dengan rincian sebagai berikut atau dapat Anda lihat di layar. 5 di antara artikel itu merupakan artikel yang berasal dari Cina dan 5 di antaranya merupakan artikel dari Indonesia dan 3 yang tersisa merupakan artikel secara global dengan berbagai tipe penelitian yang dapat meningkatkan variasi dari pembahasan atau diskusi daripada artikel review ini. Dari hasil penelusuran tersebut didapatkan bahwa adanya 13 senyawa bioaktif yang dapat menjadi agen kardioprotektif melalui aktivitas antihipertensi. Salah satunya adalah gamma glutamicysteine yang dapat menjadi agen untuk menghambas enzim konversi daripada angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Yang hal ini dapat diinterpretasikan bahwa dapat menjadi inhibitor. Pembahasan pertama yang kita bahas terkait dengan pemanfaatan Allium sativum pada sistem pengobatan tradisional, yang mana penggunaan Allium sativum di Indonesia dan juga di Cina itu sudah digunakan sejak berabad-abad yang lalu, di mana hal ini digunakan sebagai terapi kardioprotektif dan juga hipertensi salah satunya. Namun begitu, ternyata bahwa Allium sativum ini juga memiliki konsistensi pemanfaatan lintas budaya sebagai agen kardioprotektif. Nah, di Cina sendiri, Allium sativum itu sudah masuk dalam TCM atau Traditional Chinese Medicine, adalah sebuah sistem di mana
Allium sativum ini dikatakan bahwa dia itu dapat meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi stagnasi darah, menjaga keseimbangan energi Qi dan juga fungsi organ internal, dan juga digunakan sebagai herbal terapi dan pangan fungsional. Sedangkan di Indonesia sendiri, bahwa Allium sativum ini digunakan sebagai hipertensi, gangguan sirkulasi, dan juga untuk menjaga kesehatan jantung, di mana pemanfaatannya itu dapat sebagai ramuan tunggal ataupun dikonsumsi secara kombinasi dengan herbal-herbal lainnya. Nah, penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Allium sativum ini memiliki nilai use value atau UV itu sebesar 0,41, di mana hal ini mengindikasikan bahwa Allium sativum itu sendiri memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan tanaman-tanaman lainnya sebagai agen kardioprotektif khususnya hipertensi. Topik selanjutnya akan kita bahas terkait dengan aktivitas farmakologi apa pada Allium sativum ini sehingga dia mampu untuk memberikan efek antihipertensi. Ternyata di dalam Allium sativum ini terdapat berbagai senyawa organosulfur seperti alisin, SAC, SAMC, terus ada acon, DADS, dan juga DATS, di mana senyawa tersebut akan membentuk atau akan membantu konversi dari alin oleh enzim alienase sehingga nanti jaringan-jaringan dalam bawang putih itu pada saat dihancurkan akan meningkatkan daripada efek terapi dari Allium sativum itu sendiri. Untuk mekanisme kerjanya sendiri telah terlampir pada layar bahwa ternyata ada mekanisme Allium sativum ini sebagai antihipertensi, aktivasi daripada inos, produksi H2S, dan juga sebagai antioksidan serta antiinflamasi, di mana efek yang diberikan pada tubuh itu akan menurunkan vasokontraksi, menurunkan angiotensi 2, meningkatkan produksi daripada nitric oxide, terdapatnya vasodilatasi daripada vaskular dari dalam tubuh sehingga terdapatnya kelancaran daripada pembuluh darah, lalu menurunkan ROS, meningkatkan SOD, katalase GPX, dan juga akan menekan daripada medium inflamasi seperti TNF-alpha dan juga interleukin 6 dan interleukin 1 beta. Selanjutnya kita juga akan membahas terkait dengan analisis komparatif antara Indonesia dan juga Cina terkait dengan penelitian dan juga translasi klinis daripada Allium sativum itu sendiri. Nah, kalau misalkan di Cina sendiri, perkembangan Allium sativum itu sudah masuk dalam sistem TCM atau Traditional Chinese Medicine, di mana itu sudah terintegrasi dan sudah dilakukan riset lebih lanjut, dan juga adanya kontribusi dari pelayanan kesehatan nasional sehingga validasi daripada keamanan Allium sativum itu sendiri itu juga cukup tinggi. Selain itu, tahapan penelitian Allium sativum sendiri di Cina itu mulai dari adanya etnobotani, lalu ada screening fitokimia yang terdapat di dalam Allium sativum, lalu ada studi mekanistik, lalu dilanjutkan dengan uji klinis, dan akhirnya akan ada uji epidemiologi populasi. Nah, hal ini dibuktikan bahwa adanya studi kohort di Cina pada lansia bahwa terdapatnya konsumsi bawang putih ini secara rutin itu berhubungan dengan menurunnya mortalitas atau menurunnya kematian pada lansia-lansia tersebut. Selain itu, studi selanjutnya adalah studi dengan populasi lebih dari 22.000 di mana konsumsi bawang putih berkaitan dengan resiko prehipertensi yang lebih rendah. Jadi orang-orang yang mengonsumsi bawang putih itu memiliki resiko lebih sedikit untuk mengalami atau terdapatnya kejadian hipertensi pada dirinya. Sedangkan di Indonesia sendiri, Allium sativum itu masih didominasi di kajian etnofarmakologi, studi eksperimen, dan juga uji klinis awal, di mana terdapat penelitian bahwa 500 mg daripada ekstrak bawang putih itu sendiri apabila dikonsumsi 3 kali sehari dalam penelitian 4 minggu itu dapat menurunkan MAP sebesar 20,23 mmHg pada pasien hipertensi, dan itu menunjukkan aktivitas bahwa ternyata Allium sativum ini memiliki aktivitas antihipertensi kepada manusia. Selain itu, perbandingan langsung yang dapat kita compare daripada Indonesia dan juga Cina telah saya lampirkan di layar, bahwa di Cina itu bukti epidemiologinya yang sangat kuat sehingga adanya studi populasi yang cukup besar dan translasi klinisnya yang sudah matang. Sedangkan kekuatan daripada Indonesia sendiri itu dia validasi etnofarmakologinya yang cukup kuat, ada studi klinis awal dan juga adanya tahap eksplorasi klinis.
Pembahasan selanjutnya adalah terkait potensi daripada Allium sativum ini dalam sistem pengobatan tradisional di kancah global. Nah, tanaman obat ini ternyata penerimaannya di global itu sudah sangat tinggi, di mana bawang putih itu digunakan secara luas, baik itu di Asia, di Timur Tengah, Afrika, Eropa, bahkan Amerika itu sendiri. Dan negara-negara ini pun itu juga menjadi produsen daripada Allium sativum salah satu yang terbesar di dunia. Seperti itu. Nah, Allium sativum ini juga digunakan sebagai bahan pangan yang cukup luas sehingga tingkat penerimaannya itu secara global itu cukup tinggi. Di mana selain hal tersebut, Allium sativum ini selain sebagai antihipertensi juga memiliki keunggulan lainnya, yaitu dapat berperan sebagai aktivitas antioksidan, antiinflamasi, antitrombotik, antiaterosklorosis, dan juga antihipolidemik. Sehingga komunikasi antara aktivitas-aktivitas tersebut memberikan perlindungan pada berbagai tahapan perkembangan penyakit kardiovaskular. Selain itu, daripada pengembangannya sendiri, potensi daripada Allium sativum ini juga cukup tinggi, di mana Allium sativum itu mudah sekali untuk dibudidayakan dan juga relatif lebih ekonomis atau relatif murah dan telah menjadi bagian dari pola konsumsi masyarakat, sehingga hal ini itu dapat berpotensi cukup tinggi untuk dikembangkan sebagai pangan fungsional dan juga terapi pendukung dalam pendekatan integratif medicine. Dari berbagai paparan tersebut bahwa dapat kita simpulkan ternyata Allium sativum ini memiliki aktivitas kardioprotektif melalui antihipertensi dengan berbagai mekanisme yang multitarget, baik itu dari penurunan ROOS atau ACE, lalu peningkatan NO, pembentukan H2S, serta adanya efek antioksidan dan juga antiinflamasi. Selain itu, potensi ini juga tercermin dalam penggunaannya dalam keseharian masyarakat sebagai pengobatan tradisional, baik itu di Cina maupun di Indonesia, sehingga menunjukkan adanya konvergensi etnomedicine di kancah global. Selain itu, bukti ilmiah dari studi epidemiologi, eksperimental, dan juga klinis awal itu semakin memperkuat daripada relevansi Allium sativum ini sebagai antihipertensi. Walaupun demikian, walaupun ternyata penelitian itu masih didominasi oleh studi dengan keterbatasan metodologi seperti heterogenitas, sediaan, ada ukuran sampel yang kecil dan juga durasi yang singkat, maka dari itu diperlukan penelitian lebih lanjut yang lebih terstandarisasi sehingga dapat memperkuat posisi Allium sativum ini sebagai agen kardioprotektif, khususnya sebagai antihipertensi dalam pengobatan tradisional baik itu di Indonesia maupun di China, bahkan hingga di kancah global. Maka demikianlah presentasi daripada potensi Allium sativum sebagai agen kardioprotektif melalui aktivitas antihipertensi di Indonesia dan juga Cina, dan juga bagaimana potensinya di kancah global sebagai agen kardioprotektif dan juga antihipertensi. Maka saya Dinarti Sukmawati dengan NIM H1B02410028 mengucapkan terima kasih atas segala perhatian kepada penonton yang sudah menonton video ini hingga akhir, dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam presentasi. Maka dengan itu saya Dinarti Sukmawati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.